Siapakah pemilik tanah Kanaan sebenarnya, Israel atau Palestina? Tanah Kanaan ini merujuk kepada negeri yang berlokasi di epicentrum Yerusalem dan sekitarnya, di mana ini adalah negeri yang menjadi simbol tiga agama suci, yakni Kristen, Islam, dan Yahudi. Bait suci adalah tempat suci bagi umat Yahudi, Masjidil Aqsa adalah tempat suci bagi umat Islam. Gereja Makam Suci merupakan tempat suci bagi agama Kristen. Dan ketiganya terletak dalam lokasi yang sama, yakni Yerusalem, yang diklaim sebagai ibu kota dari dua negara yang sedang berseteru, yakni Palestina dan Israel. Semenjak Perang Dunia Kedua, tepatnya semenjak kembalinya bangsa Yahudi dari diaspora mereka di Eropa dan negeri barat lainnya, perang terus berkecamuk di wilayah ini. Pihak Israel mengklaim bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, sedangkan pihak Muslim yang sudah terlanjur menghuni wilayah tersebut semenjak era kekhalifahan Islam juga mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah milik mereka, yang sudah dituliskan dalam Al-Quran menjadi tanahnya orang-orang saleh atau umat Islam yang taat. Lalu sebenarnya siapakah yang sebenarnya memiliki tanah Kanaan ini? Sebenarnya jika ditinjau dari sejarahnya, umat Islam dan umat Yahudi ini berasal dari nenek moyang yang sama, yakni sama-sama lahir dari bapak peradaban Ibrahim. Ibrahim sendiri bukanlah orang Islam, bukan juga orang Yahudi. Ibrahim sebenarnya dulunya adalah orang Semit, yang merujuk kepada orang-orang yang tinggal di sepanjang wilayah Mesopotamia. Mesopotamia sendiri adalah wilayah yang merupakan salah satu peradaban pertama dalam sejarah, yang berlokasi di sekitar Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di kawasan Timur Tengah. Pada saat Ibrahim lahir, agama Yahudi, Islam, dan Kristen itu belum ada. Saat Ibrahim lahir, ia tumbuh besar di antara peradaban Babilonia yang sedang berkembang di kawasan Mesopotamia. Orang-orang Babilonia ini adalah orang pagan yang agamanya bercorak politeisme alias menyembah banyak dewa. Tuhan dalam agama-agama pagan dianalogikan dalam beragam bentuk dewa, dan setiap dewa memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Namun pada kelanjutannya, agama pagan ini mulai mengalami kemerosotan moral. Agama yang seharusnya bersifat spiritual dan menyejukkan, serta mampu membawa manusia mendekatkan diri pada sosok Tuhan yang sebenarnya, justru menyeleweng menjadi bentuk agama yang rusak dengan ritual-ritual amoral mereka. Ini tentu saja mengganggu Ibrahim. Ibrahim pun bermigrasi keluar dari kota Ur, Babilonia. Ia bermigrasi bersama Terah, ayahnya, yang menurut kajian Max Isaac Dimon dalam bukunya Yahudi, Tuhan, dan Sejarah merupakan keturunan dari Sem, salah satu anak dari Noah atau Nuh. Ibrahim juga mengajak turut serta Sarah atau istrinya dan Lut atau keponakannya. Keluarga Terah yang bermigrasi ini dulu disebut sebagai orang Hebrew, artinya orang yang melintasi sungai. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, yakni Palestina sekarang, Terah meninggal dunia dan Ibrahim mendapatkan pengalaman-pengalaman kenabiannya yang pertama. Pengalaman inilah yang disebut-sebut sebagai penerimaan wahyu Ibrahim dari Tuhan atau Jehovah. Di Islam, Jehovah ini adalah Allah. Dalam pengalaman kenabian tersebut, Tuhan atau Jehovah melakukan perjanjian dengan Ibrahim, di mana perjanjian itu berbunyi bahwa Ibrahim akan menjadi bapak peradaban besar atau patriark. Jika Ibrahim mengikuti perintahnya, maka kelak keturunannya akan menjadi bangsa pilihan. Padahal Ibrahim sendiri memiliki dua keturunan dari dua istrinya. Dari Sarah lahirlah Ishak, dari Hajar lahirlah Ismail. Ismail ini lantas menurunkan bangsa Arab yang kemudian menjadi bangsa Islam di bawah kepemimpinan Muhammad yang merupakan keturunan jauh Ismail. Sedangkan dari pernikahan Ishak lahirlah Yakub yang merupakan bapak dari bangsa Israel. 12 keturunan Yakub yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benjamin, inilah yang menjadi Bani Israel atau bangsa Yahudi. Selama 400 tahun, Ibrahim dan keluarganya banyak mengembara di tanah Kanaan dan sering dianggap aneh oleh orang-orang agama pagan, karena Ibrahim mulai memperkenalkan konsep Tuhan yang monoteisme atau satu atau tunggal, tidak diwujudkan dalam bentuk dewa-dewi, dan abstrak atau tidak dapat digambarkan. Ketika kelaparan dan kekeringan melanda tanah Kanaan, orang-orang Hebrew ini bermigrasi ke delta Sungai Nil yang subur, yang saat itu dikuasai oleh bangsa Mesir kuno yang dipimpin oleh seorang Fir'aun. Yusuf, salah satu keturunan Yakub, sangat disukai oleh Fir'aun, sehingga ia diangkat sebagai raja mudanya Mesir. Karena itu, Yusuf bisa mengundang keluarga dan masyarakat Hebrew-nya untuk tinggal di Mesir di sekitar abad 16 sebelum Masehi. Tapi ketika Fir'aun yang baru kemudian naik tahta, ia mulai memperbudak orang Yahudi. Ketika Musa tumbuh dewasa, ia berusaha melepaskan bangsanya dari perbudakan ini dengan membawa orang-orang Hebrew atau Bani Israel keluar dari Mesir kuno, menyeberang ke Laut Merah, dan mengajak mereka kembali ke tanah Kanaan.
Setelah eksodus Bani Israel dari Mesir, kepemimpinan Musa lantas digantikan oleh Joshua, dan ia mulai mengalahkan bangsa Kanaan yang politeistik, rusak, dan amoral. Suku Kanaan sendiri menurut Bible merupakan suku agama pagan yang sudah rusak, yang merupakan keturunan cucu Nuh bernama Kanaan, anak dari Ham. Mereka memang sudah lama mendiami tanah tersebut sebelum Bani Israel kembali dari eksodus. Orang Kanaan digambarkan Alkitab sebagai orang yang besar dan ganas yang tak mudah ditaklukkan, sehingga Bani Israel memerlukan pertolongan ilahi untuk menaklukkan mereka dan merampas tanah kediaman mereka. Allah menjanjikan pertolongan itu pada Musa dan Joshua. Setelah berhasil menaklukkan suku-suku Kanaan, Bani Israel berhenti menjadi suku nomadik, dan mereka mulai mendiami tanah Kanaan dan mendirikan sistem negara demokrasi dengan menyatukan ke-12 suku keturunan Yakub. Negara ini lantas disebut sebagai Palestina. Pada sekitar abad 13 sebelum Masehi, Saul dipilih sebagai Raja Palestina secara simbolik. Kemudian ia digantikan oleh Raja Daud atau David yang berhasil mengalahkan Goliat dari bangsa Filistin pada abad 10 sebelum Masehi. Bangsa Filistin sendiri adalah pendatang di tanah Kanaan dengan perawakan yang tinggi besar seperti raksasa yang bengis dan kejam. Hasil analisa DNA dari 10 jasad terduga orang Filistin menunjukkan bahwa orang-orang Filistin bukanlah penduduk lokal, melainkan merupakan migran yang diyakini bermula dari Eropa Selatan. Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, banyak kerajaan yang runtuh di Eropa sehingga orang-orang Filistin bermigrasi ke tanah Kanaan dan berseteru dengan Bani Israel. Perseteruan ini dimenangkan oleh Daud yang membuat ia diangkat menjadi raja bangsa Israel atau Palestina dan mulai menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Raja Daud kemudian digantikan oleh Raja Salomon atau Sulaiman yang mulai membawa peradaban Israel atau Palestina berkembang menjadi kerajaan yang maju. Kuil Sulaiman atau Temple of Solomon dibangun di Yerusalem dengan sangat megah dan menjadi simbol suci umat Yahudi. Konon, tabut perjanjian yang dulu di masa Raja Daud disimpan di dalam tenda. Ketika kuil ini selesai dibangun, tabut perjanjian Musa tersebut konon disimpan di dalam kuil Sulaiman. Ketika kuil Sulaiman ini hancur, tabut perjanjian ikut menjadi buruan bangsa-bangsa penakluk Yerusalem setelahnya, dan dikabarkan tabut perjanjian tersebut telah menghilang, entah disimpan di mana atau dibawa oleh siapa. Bahkan kesatria Templar pun konon juga ikut berburu tabut perjanjian yang sakral ini, dan sampai sekarang tabut perjanjian ini masih menjadi harta karun buruan yang sangat menggiurkan bagi beberapa orang. Bahkan konon katanya Adolf Hitler sendiri pernah berburu tabut perjanjian ini. Semenjak meninggalnya Raja Salomon, kerajaan Israel atau Palestina pun pecah menjadi dua kerajaan, yakni kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda. 10 suku keturunan Yakub, yakni suku Zebulon, Isakar, Asher, Naftali, dan Manasye, Efraim, Ruben, dan Gad, dan suku Lewi membentuk kerajaan Israel Utara. Dua suku lainnya, yakni suku Yehuda dan Benyamin, membentuk kerajaan Yehuda di selatan. Pada abad 8 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara diserbu oleh kerajaan Assyria yang dipimpin oleh Salmaneser V dan dilanjutkan oleh Sargon II. Kerajaan Israel Utara pun hancur. Penduduknya yang terdiri dari 10 suku Israel kemudian diasingkan dan dibuang ke Khorasan yang sekarang merupakan bagian dari Iran Timur dan Afghanistan Barat. Suku-suku ini dipercaya oleh bangsa Yahudi sekarang telah hilang dari sejarah. Sedangkan di akhir abad 7 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dijajah oleh Kekaisaran Neo-Babilonia. Dalam masa ini, orang-orang Yahudi, yakni sisa Bani Israel, mengalami pembuangan ke Babilonia dan mereka memulai periode diaspora keluar dari tanah Kanaan mereka sendiri. Selanjutnya, wilayah Yehuda terus-menerus dijajah bangsa-bangsa lain silih berganti. Jadi, klaim bahwa orang Islam sudah menjadi penghuni tanah Kanaan sejak dulu adalah salah, sebab dalam sejarah, tanah Kanaan sudah lebih dulu dihuni oleh suku-suku Kanaan asli yang beragama pagan, walau sama-sama keturunan dari Nuh, tokoh penting agama-agama Abrahamik yang menyelamatkan umat manusia sebelum banjir besar terjadi, yang menandai riset dunia dan mengembalikan peradaban dari nol, dimulai dari Mesopotamia dan Mesir kuno. Islam sendiri baru muncul di abad 7 Masehi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, keturunan jauh Ismail yang melahirkan bangsa-bangsa Arab. Walau akhirnya peradaban Islam juga ikut menaklukkan Israel atau Palestina, tapi perlu diketahui bahwa peradaban Islam juga bermula dari tanah Kanaan, yakni dari keturunan Ismail yang dilahirkan dari garis keturunan Ibrahim. Selanjutnya, dalam setiap konflik Israel-Palestina ini, isu agama kerap dikumandangkan sebagai bahan untuk menarik simpati dunia. Pihak Israel menggunakan agama Yudaisme untuk menarik simpati Barat dan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Sedangkan pihak Hamas menggunakan agama Islam untuk menarik simpati negara-negara Muslim di seluruh dunia.
Padahal dalam sejarahnya, baik Islam maupun Yahudi, keduanya memiliki nenek moyang yang sama, yakni nenek moyang yang terlahir dari tanah Kanaan ini.